Jadi artinya apa? Kalau hari ini kemudian kalian diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kekurangan dan lain sebagainya. Saya yakin kok, saya pernah survei di mana-mana, di kafe, di tempat-tempat seperti ini. Alasan apa sih teman-teman itu bekerja di tempat-tempat seperti ini? Saya mengatakan begini, alasan apapun yang kalian gunakan untuk bekerja di Sarkem ini, jangan sampai kemudian Anda mengatakan begini, alah, aku ngene iki ya mesti Gusti Allah maklum. Jangan membuat pemakluman. Tapi cukup katakan, ya Allah, njen kula tasik dosa. Tapi saya yakin, saya besok suatu saat akan bertobat. Ya Allah, kasih saya kesempatan untuk bertobat. Jangan membuat pemakluman. Allah, aku ngombe ya maklum lah, engko Gusti Allah yo ngapura karo aku. Kan biasanya kita seperti itu. Wis ngene wae nggih mabuk sing halal wae. Mau buka botol bismillahirrahmanirrahim. Arep ngombe mabuk syariah pokoke. Iya kan? Engko mabuk tambule kurma. Wah, jos kan. Syariah pokoke itu. Mau ngombe donga dhisik Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh begitu mabuk afdalul mabuk bil jamaah. Mabuk iki lak dhewe elek lak bareng-bareng apik. Begitu ngombe alhamdulillah. Ya kuwi asu lah. Afdalul mabuk bil jamaah. Nanti kalau ada mabuk jamaah nanti ngelonte syariah. Mangkat neng Sarkem malam Jumat. Nganggo sarung, nganggo baju koko, nganggo kopiah, nganggo serban. Wah, ketemu cewek Sarkem, assalamualaikum. Kan udah keren, assalamualaikum. Akhirnya tawar menawar jadi masuk kamar. Dek, kita awali dengan membaca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan fi ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari kami. Oh, ora mungkin setan ini nyedak. Soalnya loro-lorone wis kaya setan. Ya. Begitu rampung, Dik, selesai. Yuk kita wudu dulu ya, matamu. Begitu pulang, terima kasih atas pelayanannya, Dik. Ini ada kotak infak. Kayak ilmu nekijan, sedekah ki ono loro, siji sedekah dari jariah, nomor loro sedekah gairah. Jadi kalau kita merasa bajingan, kalau kita merasa banyak dosa, dilokke wong ya ora ora ati, ngono lho. Oh dasar lonte, yes menang wae. Jangan kemudian aku ncen wong elek kok begitu dilokke wong kok lara ati. Itu berarti apa dia tidak menyadari bahwa dirinya itu jelek. Jadi ngomong elek ki sing ngomong elek mung cangkeme tok. Ngono nek dilokke oh dasar keple ora apa-apa. Ncen keadaanku kaya ngene kok. Dasar keple halah kowe iki jajale cerewet. Iya kan gitu Pak Rudi, kan sering begini, aku kan wong elek, aku kan wong bosok, aku kan wong hina. Mulut ketika kita ngomong sama orang lain seperti itu, tapi ketika orang lain menyakiti kita sakit hati. Itu artinya apa? Yang menyadari bahwa kita itu busuk hanya mulut kita, hatine ora. Begitu ana oh dasar keple kok, lara hati langsung ngomong. Cakek cangkeme regane pira tak tukune sisan. Mungkin lah ngomong boros sampai dhuwur, nggak kesampe pesawat cangkemmu. Wah. Terus ijan mendalam grab batal terus nunggu bahasa. Adalah kalau bojo nome ditolak, wah wis tambah mumet jan arek Sarkem tadi duit ninggal KTP. Saya ada tamu dari Jakarta, Pak Kiai tolong anak saya dicarikan suami. Lo kok bisa hamil duluan? Masya Allah. Lo kok carikan suami kenapa? Ya soal yang mengambil siapa nggak tahu Pak Kiai, tolong Pak Kiai tanya sendiri. Dek, wis sing metengi sapa? Mboten ngertos Gus. Lah ora ngerti piye? Lah pun rame-rame ya. Akhirnya apa? Sekarang maunya gimana? Tolong Pak Kiai carikan suami. Nanti nggak usah cari pekerjaan saya kasih, nggak usah beli mobil saya kasih, saya orang kaya. Asalkan anak saya punya suami. Saya jawab, ya angel Bu, mun meteng nek golek bojo. Malah jawabannya apa, Mbak? Lah mboten nanti sing purun nggih pun kagem Gus Miftah mawon. Wah. Bajingan. Mas Yus, kiai diwene bekasnya codot itu ya. Jangankan yang kelihatan sepele, yang maha dasar pun Allah mampu. Bahkan Allah mampu menjadikan orang mati hidup kembali. Enteng bagi Allah. Dibakar nggak terasa panas. Seperti Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Enteng. Masuk ke perut ikan tidak mati. Contohnya siapa? Nabi Yunus. Allah mampu. Bahkan kita lihat juga dalam Al-Quran bagaimana seorang perempuan ting-ting, perawan, nggak pernah pacaran, orang disinggung karo wong lanang, urung tau rabi, iso meteng. Sopo? Maryam. Tapi ingat besok ibu-ibu kalau punya anak, ojo ngomong, Gus anakku kaya Maryam. Wah, ngopo ora duwe bojo meteng? Kuwi ra kaya Maryam tapi diuntal wawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Rumuse urip, selamat donyane lan selamat akhirate. Aja neka-neka, aja lena, aja nakal. Kabeh kuwi munduh wae pakarti. Becik ke titik. Allah ketara. Laku utama nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Kapan aku dadi wong apik? Kapan aku dadi wong apik? Ini minta sama Allah. Jadi sindiran kepada kita itu. Untuk motivasi, tulis ning kamarmu. Kapan aku dadi wong apik? Tulis ning HP-mu. Status Facebook nih kami semuanya ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Terutama mereka yang telah kembali kepada-Mu. Kami kangen dengan mereka ya Allah. Kami ingin mencium kedua tangan mereka ya Allah. Kami ingin mencium kaki mereka ya Allah. Namun sudah tidak ada kesempatan itu lagi ya Allah. Pada ketika mereka masih hidup ya Allah, kami menyanyiakan diri kami untuk berbakti kepada mereka. Belum ada kebaikan dari kami sholat anak untuk mereka ya Allah. Kasih sayang mereka untuk kami ya Allah. Tapi kami senantiasa menjadi durhaka kepada mereka, meninggalkan mereka, belum bisa membahagiakan mereka ya Allah. Sampai mereka mati meninggalkan kami ya Allah. Belum ada kebaikan dari kami untuk mereka ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pak RW, lho, ini menungsani di muka. Oh, ini nyadari sing tuwa. Mbak-mbak warga Pasar Kembang khususnya Sosro Wijayan dan teman-teman Laskar Jogja, Panglima dan kawan-kawan yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, setelah off hampir 2 bulan karena sakit, kita bisa bertemu kembali di tempat ini yang saya yakin walaupun pandangan orang jelek, setiap kali ada pengajian di tempat ini, insya Allah ini besok akan menjadi taman surga. Amin. Toh Rasulullah mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ketika kamu melintasi taman surga, berhentilah. Para sahabat bertanya, wa mariyadil jinnah, taman surga itu apa wahai Rasulullah? Khilaqud dzikri wa majalisul ilmi. Taman surga itu adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Kalau kemudian semua yang hadir, yang saya yakin kita semuanya punya kesalahan, punya dosa, punya khilaf. Tidak hanya sampean, saya juga. Tidak hanya Pak RW, saya barangkali lebih parah. Mong Pak RW konangan, aku rung konangan. Yo mong sering Pak RW. Ini dan termasuk mbak-mbaknya semuanya. Kalau atas izin Allah, atas ridha Allah, bisa jadi kemudian hinanya kita di dunia ini ketika kemudian datangnya jalan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan mbak-mbaknya besok menjadi bidadari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yo nyuwun sewu bidadari kira ono sing tuwa. Nom-nom, karena besok penghuni surga itu semuanya muda. Jadi yang laki-laki semuanya cakep kayak Nabi Yusuf, yang perempuan cantik kayak Siti Zulaikha. Jadi surga kira ono rupa ngene iki lho. Jamira. Sing itu ayu-ayu kabeh dan ambune wangi kabeh. Wangi kabeh. Jadi kalau sekarang ambune untuk kecut ora apa-apa lah. Sesuk di surga ayu kabeh wangi kabeh. Karena di surga itu sudah tidak ada lagi yang kena mens. Baik menstruasi maupun mencret-mencret tidak ada. Jadi mbak-mbak santai saja. Diniati dulu awal-awal. Pelan-pelan sambil menunggu datangnya hidayah. Lah, hidayah tidak hanya kita tunggu tapi juga kita kejar. Kita cari. Karena apa? Karena kita selalu berusaha untuk dekat dengan Allah. Di tengah-tengah aktivitas kita yang menurut manusia itu jelek.
tapi semuanya kembalikan penentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena apa? Yang namanya sakit, yang namanya apa itu tidak melihat ini orang beriman atau enggak, orang bertakwa apa enggak, ini banyak dosa apa enggak. Semuanya kalau satu kena, satu semuanya merasakan. Contoh kemarin gempa bumi. Begitu gempa bumi seperti itu, mohon maaf yang merasakan siapa? Semuanya. Yang bermaksiat merasakan, yang sholat juga merasakan, yang banyak dosa merasakan, yang enggak punya dosa juga merasakan. Semuanya kena. Semuanya kena. Lah artinya apa? Semua orang punya potensi berbuat jelek, tapi juga semua orang punya potensi berbuat baik. Semua orang punya potensi untuk dilaknat, tapi juga semua orang berpotensi untuk mendapatkan anugerah dan nikmat. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Makanya kemudian ketika saya sakit, ini menjadi sebuah kebahagiaan di dalam hati, walaupun sakit secara fisik. Kenapa? Karena begitu kita sakit, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rontok dosanya enggak, selama kita bersabar. Makanya malam hari ini saya akan berbicara soal ahlul afiyah dan ahlul musibah. Apa itu ahlul musibah? Apa itu ahlul afiyah? Jangan sampai kemudian ketika kita mengalami ujian hidup, mengalami cobaan hidup, kita mengatakan, kok aku telongso banget, aku loro terus, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Makanya begitu saya sakit, saya teringat dengan apa yang disampaikan, as-sihha'u tajun ala ru'usil mar'i la yaroha ilal mardu. Sakit itu mahkota di atas kepala seseorang yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Jadi Anda itu merasa punya kepala kapan? Ketika kepala ini medas sih. Lah orang mumet ora tahu kroson duwe ndas. Sing dipikir soalnya liyane, begitu kepalanya tidak pusing sing dipikir liyane. Maka begitu Anda pusing baru kelingan duwe ndas. Oh, duwe ndas mumet iki kepenak. Duwe ndas ora mumet iki kepenak. Begitu Anda batuk baru kelingan duwe tenggorokan. Duwe cangkem. Begitu Anda pilek baru kelingan duwe irung. Lah ora sing dipikir mau peseke tok. Makanya mbak-mbaknya disyukuri saja deh. Saya itu kadang-kadang kalau lihat mbak-mbaknya itu kemudian ada yang operasi plastik, hidungnya disuntik solikin, saya itu sedih banget. Silikon itu sedih banget. Masa mengorbankan hidung hanya untuk solikin? Janganlah gitu. Wis disyukuri wae. Karena tidak semua yang hidungnya mancung itu mulia kok di hadapan Allah. Ini banyak biasa juga luar biasa, kacamatanya melorot terus. Sakit apa ya? Banyak. Apa? Pesek iki malah ngene. Ngambung bojone mesti sok pepet kok. Lah terlalu mancung ora iso. Nang ini. Kenapa pesek itu ngangen? Karena pesek itu adalah mancung yang tertunda. Terus wong pesek iki soal panjang umur. Aku kan ngirit. Aku mancung wah cepat mati. Aku kan boros. Kalau gede-gede. Sarangan begini. Nah, saya itu baru merasakan punya leher itu nikmat kapan? Ketika leher saya sekarang sakit ini. Jadi sakitnya itu Pak RW, itu urat saraf leher belakang itu kejepit. Yaitu bedanya saya dengan Pak RW. Kalau saya yang kejepit itu adalah urat leher belakang, kalau Pak RW urat leher bagian bawah. Lah itu beda. Kejepit terus malah. Insyaallah. Jadi apa? Rasa sakit kemudian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kadang-kadang justru apa? Bukan kadang-kadang, justru menjadi penggugur dosa. Maka kemudian banyak kita di dunia ini dikasih cobaan, dikasih ujian. Apapun bentuknya nanti akan saya sampaikan. Maka kemudian ketika saya sakit, saya tadinya nggak mau Pak RW mondok di rumah sakit. Isin aku, gondrong kok opnam. Wah, enak banget itu. Dunia gondrong kok opnam. Sama yang Panglima, gondrong apa tatoan kok ngarep Ka'bah nangis. Jos banget tuh, tatoan nangis mimpi-mimpi itu. Bono nangis tak pikir kira kelingan dosa bono ora. Ra duwe duit ngene kok oleh-oleh sing ning omah. Kayak istri saya kalau sungkeman lebaran itu mesti nangis, tak pikir kelingan dosa bono ora sikile kepidak. Jadi begitu sakit betul-betul saya nikmati. Makanya ketika sakit 3 hari masih bertahan. Saya masih pengajian berangkat ke Ponorogo, Pak. Ponorogo sampai Ponorogo saya masih berangkat ke Madiun. Saya masih mengharapi pengantin baru karena kebetulan saya pengajian nasihat perkawinan. Karena saya kalau pengajian nasihat perkawinan itu senang. Pokoknya berkaitan dengan kawin, saya suruh nasihat itu senang. Apalagi suruh kawin sendiri. Neng yo kalah karo Kijan dengan itu. Jadi begitu pulang dari Ponorogo sampai Wonogiri pingsan saya. Sudah nggak kuat nahan sakit. Sudah jatuh. Itu pun saya belum mau ke rumah sakit.
Karena saya ingat dengan kiai saya dulu ketika tabrakan kepalanya bentet bahkan pecah, nggak mau dibawa ke rumah sakit. Ketika sang kiai ditanya, "Kiai, kenapa Anda tidak mau ke rumah sakit? Lebih baik saya mati di rumah ngurusi santri, ngurusi jamaah daripada saya mati di rumah sakit." Ini kan luar biasa. Maka saya berangkat ngaji. Akhirnya karena dipaksa sama istri, sama anak-anak pondok dan lain sebagainya, saya terpaksa harus opnam di rumah sakit. Terpaksa harus opnam. Tapi betul-betul proses itu saya nikmati. Itu aku jadi kelingan bahwa saya itu juga manusia biasa, punya rasa sakit. Jangan sampai kemudian orang itu sehat terus, Mbak. Jadi siklus kehidupan itu kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit lumrah. Makanya ketika sehat jangan pernah melupakan kamu besok akan sakit. Ketika sakit, percayalah pasti kamu akan sehat. Jadi ojo kemudian digawe lara hati ini. Karena siklusnya pasti seperti itu. Lah wong lara ki ya insyaallah mari, lak mari ki ya insyaallah ya bakal lara. Lah wong ki sing ora lara mung siji kok Firaun. Fir'aun itu pernah makan selilitan, marah-marah dia. Akhirnya apa? Tuhan langsung mengutus malaikat untuk merapikan giginya Fir'aun. Neng zaman sakmono romono kawat gigi. Maksudnya Fir'aun nganggo kawat untu gigi gitu. Nah, sama malaikat langsung untune didandani. Yang tadinya rengat, yang tadinya bolong, yang tadinya rusak didandani sama malaikat. Lah malaikat tanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa Fir'aun dimuliakan seperti itu?" Mosok ya Fir'aun ini nganggo Gusti Allah kok selilitan. Lah ya aku tuh Gusti Allah kok selilitan. Fir'aun itu mohon maaf, mangan sambel, sing ngurus orang wetenge sambele Fir'aun padahal. Kudanan sing bilek ora irunge kudane. Padha karo Setia Novanto, nabrak tiang listrik sing loro, tiang listrik ya jos bapak. Kan ndase mentol sing salah bapakne padahal. Padane momane kuwi kelon ning sarkem sing meteng. Konone mana. Ngeri banget. Lah kalau kemudian kita hari ini kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Kemudian kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kadang-kadang punya uang, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang tamunya ramai, kadang-kadang sepi. Lumrah. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Jadi ya siklusnya seperti itu. Saya malah curiga itu loh, kalau orang itu punya uang terus itu. Senang terus. Sabar nembak cewek mesti kena. Wow, sabar naksir tamu sweet langsung kena. Itu saya malah curiga. Sunang terus, enggak pernah susah, duit terus, enggak pernah enggak punya utang. Saya curiga. Kalau ada anak sarkem seperti ini. Jangan-jangan malah cucunya Fir'aun. Mau medeni dong gua. Gua mau pernah susah putune Fir'aun. Jos banget. Maka kemudian saya betul-betul nikmati itu, saya diingatkan kembali oleh Allah, Miftah kamu manusia biasa. So, kemanapun kamu pergi, sehebat apapun kamu menurut pandanganmu, kamu hanya manusia biasa. Yang menjadi persoalan kemudian adalah kita sering mendengar aku ini manusia biasa, aku kira duwe apa-apa. Aku ki wong hina. Saya itu orang jelek, saya itu orang bosok banyak dosa. Itu hanya mulutnya tok. Begitu dikatakan orang seperti itu kita marah. Artinya apa? Yang ngomong itu hanya kejar mulut kita. Artinya enggak. Kita kan sering, wah aku ini apa-apa, aku ncen elek, aku ncen bosok, aku ncen bajingan, banyak dosa. Tapi begitu orang lain ngarani kita bajingan, kita marah. Berarti apa? Bahasanya saja seperti tapi hatinya enggak mencerminkan. Jadi kalau kita merasa bajingan, kalau kita merasa banyak dosa, dilokke wong ya ora ora ati, ngono lho. Wow, dasar lonte, yes menang wae. Jangan kemudian aku ncen wong elek kok begitu dilokke wong kok lara ati. Itu berarti apa? Dia tidak menyadari bahwa dirinya itu jelek. Jadi ngomong elek ki sing ngomong elek mung cangkeme tok. Ngono nek dilokke wong dasar keple ora apa-apa. Ncen keadaanku koyo ngene kok. Dasar keple halah kowe iki jajale cerewet. Iya kan gitu Pak Rudi. Kan sering begini, aku ki ncen wong elek, aku ncen wong bosok, aku ncen wong hina. Mulut ketika kita ngomong sama orang lain seperti itu. Tapi ketika orang lain nanya kita sakit hati. Itu artinya apa? Yang menyadari bahwa kita itu busuk hanya mulut kita, hatinya orang. Begitu ana dasar kowe plebo, loro hati langsung ngomong. Cangkem regane pira tak tukune sisan. Mungkin lah ngomong boros sampai dhuwur, ndak kesampe pesawat cangkemmu. Wis kijan mendalam grab batal terus ngono bahasa. Ndola karo bojo nome ditolak. Wah, wis tambah mumet jan arek sarkem tadi duit ninggal KTP. Jadi semuanya ini perlu kita syukuri bahwa ini bagian dari pendewasaan, bahwa ini bagian dari Allah, bagaimana cara Allah mendewasakan kita. Makanya semua keadaan ini yuk bareng-bareng kita syukuri. Maka ketika seorang kemudian diuji dengan masalah apapun di dunia ini dia sakit hati, berarti dia belum paham atas apa yang menjadi keinginan Allah. Makanya apa? Ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Duit-duit terus, ra tau susah, tandur iki yo panen terus, mendodolan iki yo payu terus, ngegrab iki yo oleh tamu terus, hotel iki yo tamune kebak terus. Mbak-mbake rasa tau wae diparani wong itu namanya ahlul afiyah. Pokoknya enak banget. Ini dunia.
Tapi juga ada ahli musibah. Ahli musibah itu Pak, yo jadi dia ibadah, ya semuanya dilakukan, ya berdoa, ya ke masjid, ya melu pengajian yang sarkem dan sebagainya. Tapi rezekinya seret, dodol angkringan dalam gone masalah. Ini ono. Ini ahli musibah. Tetapi kita jangan kemudian sakit hati. Allah yang kemudian besok akan melihat di akhirat. Nanti kan saya ceritakan bagaimana kemudian ahlul afiyah itu akhirnya ngiri dengan ahlul musibah. Ahlul musibah itu pokoknya udah pernah kepenak. Delala pekerjaan ya ora ono hasile, menobah malah salah. Ngene ya malah ora ono berkah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian apa orang-orang yang tidak bersabar loro hati. Aku ki sakjane salahku apa? Aku sing ibadah, aku salat, aku melu pengajian kok. Benar pengen gawe kerja kok ono masalah. Dia belum kemudian tahu apa yang akan diberikan oleh Allah besok di akhirat. Maka kamu nyantai wae, Bro. Dalam melamar pekerjaan ditolak, melamar temon ditolak. Betul, seneng karo cewek dibreki. Seneng apa? Jadi ingat, bagaimana kemudian orang yang tersugesti, mempunyai impian menjadi orang kaya. Ini ada orang yang ibadah. Jadi doa itu mandi banget. Istrinya bilang, Mas, doa kamu minta sama Allah. Toh doa kamu itu kan mandi mustajab. Minta sama Allah supaya kita dikasih sama Allah. Akhirnya apa? Orang laki-laki itu kalau udah dipaksa sama istri biasanya leleh. Biasanya mohon maaf, wong lanang gue nyuwun sewu. Kayak kiai itu, dia kuat. Kadang-kadang nggak kuat siapa? Istrinya. Istrinya kuat, yang nggak kuat siapa? Anaknya. Anak istrinya kuat, sing cerewet siapa? Cangkem yang merot tuane. Itu biasa. Loh, bener nggak Bang Lima? Iya, kalau sebenarnya cerewet kita merot tua. Mula bener kijan, merot tuanya dibatin. Wah. Jadi kadang-kadang ujian itu dari mana-mana. Akhirnya apa? Begitu istrinya, Mas, kamu kan ahli ibadah, dongane mandi model Gusti Allah, adone sugih. Akhirnya apa, Mbak? Malam-malam kemudian menggelar sajadah, sholat tahajud, berdoa, ya Allah, berikan saya sedikit saja kekayaan di dunia ini ya Allah. Karena aku dan istriku sudah lama menderita dengan kemiskinan ini ya Allah. Begitu selesai sholat tahajud, sholat hajat, turu mimpi. Apa mimpinya? Dia masuk ke dalam surga dan dia dikasih istana yang sangat indah di dalam surga itu. Kemudian dia bertanya-tanya, itu maesok kok api banget. Begitu berjalan dia ketemu dengan malaikat penjaga istana itu. Ditanya malaikat, ini punya siapa? Ini adalah istanamu besok di surga. Begitu dia melihat dengan takjub istana itu, kemudian di salah satu sudut temboknya itu ada apa? Di situ ada tembok yang berlubang, batu batanya itu hilang satu. Padahal batu batanya terbuat dari emas, berlian. Hilang siji. Dia tanya kepada malaikat, malaikat ini bangunan indah, kenapa batu batanya terbuat dari emas itu hilang satu? Apa jawaban malaikat? Ketahuilah wahai calon penghuni surga, sebenarnya istana ini disediakan oleh Allah untukmu besok di surga. Kenapa lubang satu? Tidak ada batu batanya terbuat dari emas. Karena kurang sabarmu di dunia, sehingga Allah mengambilkan jatahmu di surga itu kemudian dikasih di dunia. Begitu terbangun dia nangis, bengak-bengak sama istrinya. Langsung dia berdoa sama Allah, ya Allah, bila mengatakan kula kere mboten napa-napa Gusti. Kula kere mawon ra apa-apa. Jadi artinya apa? Kalau hari ini kemudian kalian diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kekurangan dan lain sebagainya. Saya yakin kok, saya pernah survei di mana-mana, di kafe, di tempat-tempat seperti ini. Alasan apa sih teman-teman itu bekerja di tempat-tempat seperti ini? Saya mengatakan begini, alasan apapun yang kalian gunakan untuk bekerja di Sarkem ini, jangan sampai kemudian Anda mengatakan begini, alah, aku ngene iki ya mesti Gusti Allah maklum. Jangan membuat pemakluman-pemakluman. Tapi cukup katakan, ya Allah, njen kula tasik dosa. Tapi saya yakin saya besok suatu saat akan bertobat. Ya Allah, kasih saya kesempatan untuk bertobat. Jangan membuat pemakluman. Allah, aku ngombe ya maklum lah, engko Gusti Allah yo ngapura karo aku. Kan biasanya kita seperti itu. Wis ngene wae nggih mabuk sing halal wae. Mau buka botol bismillahirrahmanirrahim. Arep ngombe mabuk syariah pokoke. Iya kan? Engko mabuk tambule kurma. Wah, jos banget. Syariah pokoke gitu. Mau ngombe donga dhisik Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, begitu mabuk Abdul mabuk bil jamaah. Mabuknya lah dhewe elek bareng-bareng apik. Begitu ngombe, alhamdulillah. Ya kuwi asu lah. Abdul mabuk bil jamaah. Nanti kalau ada mabuk jamaah nanti ada nanti ngelonte syariah.
Mangkat ning Sarkem malam Jumat. Nganggo sarung, nganggo baju koko, nganggo kopiah, nganggo serban. Wah, ketemu cewek Sarkem, "Assalamualaikum." Kan udah keren, "Assalamualaikum." Akhirnya tawar-menawar jadi masuk kamar, "Dek, kita awali dengan membaca doa." Wah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana fi ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari kami. Oh, ora mungkin setan nyedak. Soalnya loro-lorone wis gaya setan. Ya, begitu rampung, Dik, selesai. Yuk kita wudu dulu ya, matamu. Begitu pulang, terima kasih atas pelayanannya, Dik. Ini ada kotak infak. Kayak ilmu nekijan, sedekah ki ono loro, siji sedekah dari jariah, nomor loro sedekah gairah. Ini nggak harus seperti itu, namanya bikin pemakluman. Kalau memang Anda berbuat dosa, katakan dengan jujur, "Jangan aku dosa kok." Gitu. Saya memang masih berbuat dosa. Jangan membuat pemakluman. Yang menjadi persoalan apa? Kadang-kadang kita membuat dalil-dalil pemakluman. Lah, nggak Gusti Allah ya maklum tau, aku cek proses kok itu. Ya wes iki lak nglakoni dosa yang nglakonono wae ora usah gawe dalil pemakluman. Orang yang mengatakan perbuatan haram menjadi halal, itu dosanya jauh lebih besar daripada mereka yang jujur atas perbuatannya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Yang halal nggak bisa jadi haram, yang haram nggak bisa jadi halal. Loh itu Gus, katanya daging anjing, daging babi itu kalau nggak ada jadi halal. Bukan jadi halal. Kalau nggak ada makanan lain, boleh untuk dimakan. Boleh untuk dimakan, bukan kemudian menjadi halal. Boleh. Kan begitu. Walah, aku mabuk kok Gus. Tambune iki sing kena ya mau ngasuh. Wah, kabeh lagi aku jenenge rasu Gus pedus balap. Yo padha wae. Jadi jangan kemudian membuat pemahaman-pemahaman seperti itu. Kalau memang Anda masih gemar bermaksiat, ya sudah katakan, "Aku jangan maksiat kok. Tapi saya minta sama Allah supaya kemudian Allah suatu saat memberikan hidayahnya kepada saya." Jangan buat makluman tuh. Allah aku yang ini Gusti Allah maklum lah, wong aku yang ngurusi anakku ning omah, aku ditinggal minggat bojoku, aku ngurusi wong tuaku dan sebagainya. Nilai Gusti Allah ya maklum lah, titik-titik dan lain sebagainya. Itu dalil-dalil pemakluman yang tidak tepat. Katakan sama Allah, "Ya Allah, kula teng Sarkem niki berbuat dosa ya Allah. Tolong ya Allah bimbing saya, jangan jauhi saya ya Allah, buka hati saya. Entah cepat atau lambat ya Allah, pada akhirnya saya akan pergi dari tempat ini. Ya Allah, saya tahu barangkali uang saya kurang berkah ya Allah, barangkali bahkan tidak ada berkahnya sama sekali ya Allah. Tapi aku mintakan kepadamu ya Allah, minimal uang saya bisa ngumpul ya Allah, sehingga pada akhirnya saya bisa keluar dari tempat ini dan bekerja di tempat yang baru. Nunggu-nunggu dongone, ya Allah aku bosan dari PSK ya Allah. Aku pengen ndang pensiun, pengen jadi apa? Germo mawon ya Allah. Ya wis padha wae." Oh yang ngono le gitu. Kalau emang kamu masih suka mabuk, ingat loh, saya tidak pernah ngurusi privasi orang. Kue harus mabuk jungkir balik, apa pernah gue marah? Enggak. Karena hak asasi kalian mau mabuk, mau minum itu urusan kalian. Tapi yang kemudian yang tidak saya suka adalah kenapa saya sering meninggalkan grup di Malaysia Jogja. Karena apa? Mabuk kita itu. Lah pengen mabuk ya sudah mabuk dewi. Jangan kemudian kita bangga dengan perbuatan dosa itu. Kenapa saya katakan demikian? Perbuatan baik saja dibangga-banggakan itu nggak boleh. Iki lho, wong sak Sarkem sing paling hebat aku. Pengajian jam 7 bengi, jam 3 aku wis teko. Kok resik-resik. Aku micek ning panggonan kono. Itu saja tidak boleh dibanggakan. Iki lho wong kaya aku, subuhan mesti aku tangi dhisik dhewe. Aku mesti salat subuh ning masjid. Itu perbuatan baik saja tidak boleh dibangga-banggakan. Aku sedekah iki wis tangan menehi, tangan kiwa tak jak. Aku, kan kalau dulu tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak lihat. Sekarang tangan ngasih, tangan kiri tak jak. Orang berbuat baik itu dibanggakan tidak boleh. Itu namanya ujub, itu namanya sombong, itu namanya riya, itu namanya sum'ah. Riya itu memperlihatkan amal, sum'ah itu memperdengarkan amal. Ujub itu sombong dengan apa yang dia lakukan. Jatuhnya kita kabur, nggak boleh. Apalagi orang berbuat maksiat. Wah, cah laskar juga yang paling ngampuh aku. Kijar ki ngombe sak botolnya mumet. Aku sak botolnya tak untal rapopo. Itu namanya apa? Bosok yang dibanggakan. Cah kae nglayani tamu loro dek aku iki lho. Nglayani 10 tamu sing dek tamune. Jos banget tau gitu. Ora ono sing iso ngalahke aku. Kaya ngono kok diumuk-umukke. Hebatnya di mana lho? Harusnya kan kemudian ini menjadi aib saya dengan Tuhan. Ini menjadi dosa pribadi saya dengan Tuhan. Jangan kemudian Anda pamer-pamerkan.
Piye rezeki malam ini? Ya wes alhamdulillah dhewe rezeki karo Gusti Allah. Piye? Oh, tamuku 8, Bro. Aku. Hebatnya di mana nih? Apakah dengan seperti itu menambah kemuliaanmu? Enggak. Apakah ketika kamu katakan saya ini ahli mabuk menjadi kebanggaan? Bangganya di mana? Kue mabuk, oh karaoke, yo. Bahasa kasar saya, kue arep ngelonte, kue urusan-urusanmu. Tapi jangan dibangga-banggakan. Isen kita sama Allah. Minimal kalau kamu tidak malu sama saya, malu sama Allah. Mila delek-delek wae. Ngono lho, aku delek-delek padahal. Kan aku yo ingin gitu loh. Ning delek-delek sing konangan ki yo ono gitu. Muntang bakmi, wah, terciduk. Ngono ku yo ono ngono ku. Wong ya teko iki. Ya nyoteng iki. Bajune ya ireng. Seragame ya neo. Apes gitu loh. Wis delik sik konangan. Ayo Wan, masuk aja. Masuk aja. Jadi jangan pernah kemudian kita bangga dengan persoalan itu. Yuk masuk. Wis rasa salaman kaya bodoh wae. Kok karo salaman. Pandene Wan, jenenge Wan. Wah, malah kayawan ki aku seneng. Kelasnya amar ma'ruf nyambi mungkar. Yo wae. Luar biasa. Wis salaman ngono wae. Tangannya muyuh raja wae salaman bareng. Jadi begitu. Jadi kemudian apa yang perlu kita pahami? Jangan kemudian ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai nikmat yang gampang di dunia ini cari uang gampang, senajan aku maksiat, alah duitku jauh kaya. Ini waspada. Ini yang namanya sanastadrijuhum, diistidraj sama Allah, dilulu sama Allah. Kamu jangan mengatakan, wah aku kerja kaya ngene rezekiku kaya. Aku rasa ngibadah duitku lancar. Ini hati-hati, waspadalah. Begitu Allah murka, begitu Allah marah, mengambil kekayaan kamu begitu gampangnya. Maka selalu saya pesan sama anak-anak santri, sama anak-anak laskar kalau ke pondok coba dilihat di pagar makam itu utara pondok. Gus Miftah nulis apa di sana? Jalmo tan kena kiniro, ngatur tanpa ngreko, akon tanpa kondo. Kapan aku dadi wong apik? Itu slogan anak-anak pondok yang harus dipahami. Apa itu jalmo tan kena kiniro? Tan kena kiniro. Ustaz dibaca ayatnya kulillahumma. Silakan. Enggak pakai sini biar dengaran. Enggak sini enggak apa, biar kelihatan. Ini duda, belum punya suami. Apa Quran 30 juz. Wow, duren, duda keren. Wow. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Ini makna kulillahumma itu apa? Jalmotan kena kiniro. Piye Mbak? Soal bojo suarane apik ngono ki piye jar? Wah. Dalam malah ora sampe cek tok ngono wae. Ayo Dik kelon ngaji dulu. Begitu ngaji wis micek tanpa magel ya. Loh, kadang-kadang itu apa? Kadang-kadang itu alunan suara. Kenapa tuh orang-orang yang punya suara itu indah itu kemudian banyak disukai sama orang?
Karena ini bisa membawa perasaan kita itu. Apa? Bodoh, rondo ning sarkem ora mulih, krungu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti nangis apa meneh rondo anyaran. Mesti nangis. Makanya kalau saya ditanya, "Gus, saya pengen bangun pagi nggak pernah bisa bangun, caranya gimana?" Pasang alarm. Pasang alarm. Tapi pakai lagu. Lagunya apa? Begitu jam 4 pasang alarm dikasih lagu. Bila Israel datang memanggil kami. Tangis. Alarm suka teki. Wah, sadati. Awalnya banyu langit. Joget. Mulak bila Israel datang memanggil tepratangi toli, pae nganggo lagu dari Sulaiman kae lho. Orang kaya mati, orang miskin mati, modar wae. Sing duwe rental mati lah. Omone sampinge sing merongos mati juga. Mati tangi wae subuhan. Ora apa-apa, Bro. Tanggoke merongos bojone ayu ya, Bro. Sawan sampe jenenge sapa Brahmas sama jenenge? Reno iki urung kuliah ndek gelar S2 iki. Oh, MSc. Amrong sak cangkeme. Apa ngono ora apa. Moga-moga Reno dijine sok ayu. Amin. Daripada mau diklan keloni Wawan wae to. Wawan ngeloni Reno murah banget to. Berarti keloni tuh kok Indomie. Soten. Ini kayak kemarin ini ujian lah. Saya mengatakan apa? Orang berbuat dosa dia sudah lah, tapi jangan kemudian dilegalkan, kemudian dibangga-banggakan. Kayak kasus LGBT di Indonesia ini. Ya Allah, apa nggak ingat dengan apa kemudian yang ditimpakan oleh Allah kepada umatnya Nabi Lot? Kan begitu. Zina itu dosa, LGBT dosa banget. Ayo, jangan kemudian Anda mengatakan cinta itu tidak mengenal jenis kelamin. Waton lanang aku di perasaan, oke, ya Allah. Sehingga sekarang apa mereka merasa menang di mana-mana. Lanang karo lanang ora apa-apa. Ini kan bahaya banget itu. Kok sampai seperti itu loh baru di bangsa kita itu. Ini benar-benar terjadi gitu. Loh, saat dosa-dosanya orang kemudian laki-laki dengan perempuan atas nama cinta, dosa, zina dan lain sebagainya, itu kalah dosanya dibandingkan orang-orang yang suka sama jenis. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah. Cinta itu tidak mengenal jenis kelamin. Terus ana meneh, cinta itu tidak mengenal homo sapien. Wow, jadi Pak Rudi nih gembrel kok seneng karo munyo ora apa-apa. Bahaya jan itu lha ngono bicara. Sing bener iki jan iki rabi meneh. Wah, kowe bener jan. Lamun disindar-sindir paling ra mulih ning omah ora apa-apa. Soale sing nyindir kuwi rong duwe jan. Asline yo pengen. Aku yo heeh. Terus piye? Ngempet lah padahal. Masa ya aku mangkane sarkem dhewe. Wah, to mlebu kayak ra ketok, nganggo masker, tunggu ning kamar. Bise, pantesan gede. Alah aku rasa bayangin do. Aku kudu takoni karo jamaah dalan, Gus, men kan gede awake, saiki awake cilik. Apa kuwi iki yo mengkeret matamu? Saya kemarin dicek di rumah sakit itu yang sakit cuma leher Pak RW, yang bawah semuanya normal. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, jantung, kemudian ginjal, kemudian trigliserid, trombosit, darah muda, wah semuanya normal. Paling normal kata darah muda itu. Ngempet matamu. Jadi apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tuhan itu memberikan kemuliaan kepada siapapun yang dikehendaki, memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi mohon maaf, tapi Tuhan juga mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki. Kowe iki diwenehi duit Gusti Allah, Nduk. Mohon maaf, Allah mampu menjadikan orang miskin langsung kaya. Iso sak labah. Kere akhirnya duwe ingon-ingon wedhus sak oke-oke. Tapi akhirnya apa? Ketika dia miskin ingat Tuhan. Tetapi ketika dia kaya malah lupa dengan Tuhan lagi. Kan bahaya. Ayo. Maka belum tentu kemiskinan itu buruk bagi kalian dan kekayaan itu baik bagi kalian. Allah akan memberikan kemuliaan bagi siapapun yang dan akan mencabutnya dari siapapun yang dikehendaki. Itulah jalmo tan kena.
Allah mampu menjadikan miskin menjadi kaya, Sa'labah. Dan Allah mampu menjadikan orang kaya menjadi terhina. Siapa? Qarun. Allah mampu menjadikan raja menjadi terhina. Siapa? Fir'aun. Dan Allah juga mampu menjadikan orang biasa menjadi raja diraja. Siapa? Dawud alaihissalam. Tukang ngarit nih, melintang dasi Jalut, mati dari raja. Kan keren. Iso wae, Reno iso dadi raja ya iso wae. Lah gue Papua coba kan HB10 kayak ngarso dalam iki iso ngarso luar iso wae. Kraton Jowo. Kraton Jowo itu. Kalau Gusti Hadi itu KGB Kanjeng Gusti Pangeran Haryo, Reno KSM. Kiai singgol modot. Wawan KRT, Kanjeng Raden Tengi. Pijan yo KPRT, keparat. Allah mampu. Jangankan yang kelihatan sepele, yang maha dasar pun Allah mampu. Bahkan Allah mampu menjadikan orang mati hidup kembali. Enteng bagi Allah. Dibakar nggak terasa panas. Seperti Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Enteng. Masuk ke perut ikan tidak mati. Contohnya siapa? Nabi Yunus. Allah mampu. Bahkan kita lihat juga dalam Al-Quran bagaimana seorang perempuan ting-ting, perawan, gak pernah pacaran, orang disenggol karo wong lanang, urung tau rabi, iso meteng. Sopo? Maryam. Tapi ingat besok ibu-ibu kalau punya anak, ojo ngomong, Gus anakku kaya Maryam. Wah, ngopo orang duwe bojo meteng, kuwi ra kaya Maryam tapi diuntal wawan. Kaya ngono kaya Maryam. Kuwi diuntal codot. Sekarang itu codot rawan nih pada. Kayak saya ada tamu dari Jakarta, Pak Kiai tolong anak saya dicarikan suami. Lo kok bisa hamil duluan? Masya Allah. Lo kok carikan suami kenapa? Ya soal yang menghamili siapa nggak tahu Pak Kiai, tolong Pak Kiai tanya sendiri. Dek, wis sing metengi sapa? Mboten ngertos Gus. Lah ora ngerti piye? Rapi pun rame-rame ya. Jadi ternyata atas nama Salome satu lubang rame-rame. Ya. Akhirnya apa? Sekarang maunya gimana? Tolong Pak Kiai carikan suami. Nanti nggak usah cari pekerjaan saya kasih, nggak usah beli mobil saya kasih, saya orang kaya. Asalkan anak saya punya suami. Saya jawab ya angel Bu, mun meteng nek golek bojo. Malah jawabannya apa Mbak? Lah mboten enten sing purun nggih pun kagem Gus Miftah mawon. Wah. Bajingan. Mas Yus, kiai diwane bekasnya codot itu ya. Emangnya aku cowok apa? Jadi yo lembah ngerti tak tawaki Reno. Reno jangankan ngono tuwa gelem kok. Jadi apa? Allah mampu semuanya loh. Maka kemudian ketika kita keadaannya sudah dan sebagainya, ingat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Allah mau menjadikan kalian bidadari surga dengan mengatakan kun fayakun. Tetapi kenapa Allah tidak melakukan itu hari ini? Karena Allah menguji kalian. Ada nggak niat kalian untuk menjadi jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saya berharap siapapun di antara kalian yang ahli maksiat termasuk saya, termasuk Mbak PSK, Mbak WTS, jangan mengatakan saya pengen jadi WTS selama-lamanya. Jangan pernah punya cita-cita saya pengen jadi PSK selama-lamanya. Saya yakin sejelek-jelek kalian tidak mungkin punya cita-cita seperti itu. Kan nggak mungkin. Oh, aku cita-cita apa Mbak? Aku pengen jadi londe selawasi nih sarang. Nggak mungkin lah. Kalau toh kemudian mbaknya mau, tamu nih sing megah. Tamu yang tenakan kelompok sing doyan sapa ngono lho. Tenan sur kadut mul, surung katut dudut mulur. Enggak mungkin loh. Jangan kemudian menjadi punya cita-cita pengen jadi ahli maksiat selama-lamanya. Maka saya mengatakan jalmo tan kena kiniro ngatur tanpa ngreko. Allah itu kalau ngatur tanpa ngreko iso. Artinya apa? Wong urip ki rasa kakean ngatur, soalnya apa wis ana sing ngatur. Sing ngatur sapa? Allah. Maka kenapa Rasulullah mengatakan amaroni rabbi anuksira qala la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Sesungguhnya malam ini kita bisa pengajian di sini bukan karena kita orang baik, tapi karena kita dimampukan oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Kancamu kuwi sing ra teko kuwi. Kenapa? Karena tidak dimampukan oleh Allah. Sakjane ya krungu pengumuman sesuk pengajian, ndelah udan.
Udan ini hanya sebagian kecil ujian dari Allah. Ayo, lebih baik kita berbasah-basah di dunia daripada besok kepanasan di akhirat. Kayak saya di luar mengatakan, ayo kamu berjilbab, orang-orang luar sana. Mereka mengatakan apa? Moh, jilbaban saya gerah, saya panas. Panasmu saya kira mau apa-apa dibandingkan besok panas di akhirat. Saya ini buka-bukaan ben ISIS. Saya esok ISISmu di dunia tidak ada apa-apanya dengan panasnya di akhirat. Kue saya kira atau SMS, karepmu. Apa ke SMS? Sini temen tuh sedikit, karepmu ngobokong-bokongmu dewe. Kan begitu. Kalau kemudian pengajian seperti ini, ayo esok pengajian. Pak RW udah mengumumkan dengan maksimal. Panglima melalui provos sudah woro-woro dan lain sebagainya. Hanya gara-gara hujan kalian sambat. Mohon maaf. Laumaladillah illa diluh, 1 hari tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Baru di situ kita merasakan. Aku ki saiki dilindungi karo Gusti Allah gara-gara pengajian yang Sarkem walaupun hujan saya berangkat dari Bantul dari Sleman. Kita akan merasakan itu. Tapi begitu kita dikasih kenikmatan seperti ini, wis dikai waro-waro pengajian diajak menghadiri taman surga. Tidak berangkat gara-gara hanya sedikit ujian dari Allah berupa hujan. Sing diandalke iki apa meneh? Jadi kalau kemudian yang datang sedikit seperti ini, sedih itu bukan karena apa? Mesake kanca-kancamu sing ra teko. Diwenehi slamet ora gelem. Iki ki dalane peteng diwenehi senter ora gelem piye jan. Wes kebuangan to. Ini ruangan kita itu gelap, dikasih lampu kok malah sambat. Wetengmu ki ngeleh, iki diwenehi pangan kok malah sambat. Sikilmu ki lara, tak wenehi teken kok ora gelem mangkat. Ki lha wong lara. Apa? Tak pikir seramakan ngajak gelut. Ya apa? Yo kan yo. Ngomong suwe ra ngentemi wong kan. Ngomong butuh olahraga aja nih Bang Lima. Ya lah kaya bahasane wawan iki kita mau pegel. Kan begitu. Jadi pengajian ini apa? Mohon maaf, tidak ada punya kepentingan Pak RW pun enggak punya kepentingan Pak RW iki. Pak RW kepentingannya apa toh? Apa bar pengajian iki Pak RW oleh gratisan. Mbok aku melu. Kan bukan itu kepentingannya. Pengajian ini saya ibaratkan, ini orang kelaparan, bahan pengajian dikasih makan. Ini orang buta, kegelapan, di tengah-tengah kegelapan dikasih senter. Ini orang gak bisa jalan dikasih tongkat. Ini orang telanjang dikasih baju. Artinya apa? Yang butuh baju itu yang telanjang, bukan yang ngasih baju. Kalau Anda gak bisa jalan dikasih tongkat, yang butuh tongkat itu kamu yang gak bisa jalan, bukan mereka yang ngasih tongkat. Kalau kamu kelaparan, yang butuh makan itu kamu, bukan mereka yang ngasih makan. Kok udan tidak alasan loh? Ya Allah. Di situ saya ngelus dodo. Dodo nih mbak-mbak Sarkem. Ya orang tahu loh aku, ayo. Mbak digawaning mbak digawaning betes dah. Orang ono, mbak di ronsen. Oh tangannya terus minta orang ono. Lah provos untune ketinggalan. Jadi gitu dong. Allah kalau membuat kaya, membuat mulia gampang. Tetapi Allah juga gampang menghinakan kita. Maka ngatur tanpa mereka, akon tanpa kondo. Maka di mana-mana saya tulis do, tolong di HP kamu, di kamar kamu, di buku kamu tulis kapan aku dadi wong apik ya Allah. Itu tiap hari saya baca, bahkan tak gawe wiritan. Ya Allah, kapan aku dadi wong apik, kapan aku dadi wong apik. Karena apa? Ini bahasa motivasi. Kowe ngono, tulisan ning hatimu, kapan aku dadi wong apik ya Allah, kapan aku dadi wong apik. Ini kan permintaan sama Allah. Permintaan sama Allah, kapan aku jadi wong apik ya. Masih ingat dulu yang sering saya sampaikan. Yuk diulangi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rumuse urip. Selamat. Donyane. Lan selamat. Akhirate. Ojo neko-neko. Ojo leno. Ojo nakal. Kabeh kuwi munduh wae pakarti. Becik ketitik. Allah ketara. Laku utama. Nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Kapan aku dadi wong apik? Kapan aku dadi wong apik? Ini minta sama Allah. Jadi sindiran kepada kita itu. Untuk motivasi, tulis ning kamarmu. Kapan aku dadi wong apik? Tulis ning HP-mu. Status Facebook-mu. Orang mau nulis yang ora penting-penting tok. Wah, malam minggu kok mung dhewean. Pahit. Kaya awan mah aku tuku Paris iki lho dihapusi karo baku.
sekilo kok pahit kabeh. Ya lumrah. Nasibmu pahit, lah wong kelakuanmu ya pahit kok arep ngopo gitu. Iya kan? Mau sekali-kali dimanfaatkan, sekali-kali anak-anak saya cocok bikin status di Facebook, di WA dan sebagainya. Kapan aku jadi wong apik? Minimal sehari diingatkan, kapan aku jadi wong apik? Ini kan motivasi toh kan. Saya itu bener Bang Mas, setelah kematian Mas Bugiakso, cucunya Jenderal Sudirman, setiap mau tidur saya ketakutan. Saya dulu nggak pernah punya rasa takut apapun. Saya kenal merasanya apa? Mas Bugiakso itu ya Allah, sehat walafiat, nggak punya penyakit apa-apa. Masih makan rawon, masih nonton bioskop sebelumnya, siangnya masih sholat id. Tahu-tahu malam ketika masuk kamar tanpa ada penyakit sedikit pun masuk kamar tahu-tahu. Saya itu begitu mau mati itu gara-gara mati meninggalnya itu karena mau tidur itu. Saya kalau mau tidur sekarang ya Allah. Saya nggak takut mati, tapi saya takut bagaimana saya mati. Lah mati ki pasti. Tapi yang perlu kita siapkan adalah bagaimana kita mati. Aku sakit tenan bros. Aku begitu mau tidur itu kadang-kadang gak bisa merem-merem itu gara-gara apa? Ingat teman saya Mas Budi ini. Apalagi kalau kemudian delala itu kurung lagu kelayung-layung itu, ya Allah. Maka saya tulis dulu, kapan aku jadi wong apik ya Allah? Kapan aku jadi wong apik? Monggo kamu jangan mengatakan begini. Alah Gus, engko aku lak nulis gue malah resto kerja kok piye Gus? Berarti itu hidayah dari Allah. Kudu mau syukuri. Nulis ngono malah wedi, kok gak malah ngedrop resto kerja. Lah kudune mau syukuri to. Engko aku nulis kapan aku dadi wong apik ana tamu. Mboten mawon. Aku pengen dadi wong apik. Kula mun ngedrop niki. Berarti itu jalan hidayah, berarti hatimu ki jek apik. Ngono kuwi. Malah wedi iki lho, iki piye ta iki aku. Ya dadi wong apik nek sareke merasa bengok-bengok mentang-mentang Maulid Nabi, ngono tamu teko, mari Mbak bersama saya. Selalu ala Nabi Muhammad. Biar aku di ngono kuwi. Engko ning tamu diberi lebih karo tamune monggo Dik. Allahu Akbar. Tapuk cangkemmu. Begitu kamu menulis kapan aku dadi wong apik, kok hatimu grek ngono ki lho. Itulah hidayah dari Allah. Maka hati kita itu kadang-kadang nyambung Duk, dengan Allah, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang nyambung juga begitu kita kapan aku udah wong apik, moro-moro nangis, air mata turun. Itulah hati kita connect dengan Allah. Frekuensinya pas, Bro. Karena banyak orang yang pengen nangis gara-gara punya dosa tidak bisa nangis. Saya tuh pernah sholat tahajud di masjid. Pengen nangis, orang iso nangis. Kelingan dosa orang iso nangis. Akhirnya saya nyedaki wong nangis, men ketularan nangis, tetep ora iso nangis. Akhirnya apa? Malam ke-27 Ramadan saya akhirnya iso nangis. Kenapa saya nangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak. Apakah karena mendengar orang menangis? Enggak. Lah kenapa Gus minta menangis? Saya nangis gara-gara saya tidak bisa menangis. Jadi nangis ini mergo iso nangis, walah Gusti nangis ora iso iku piye gitu. Akhirnya malah iso nangis kok. Maka begitu kamu dengar ngaji kayak Pak Bagai, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, tahu-tahu nangis. Itu hidayahnya Allah. Disyukuri. Karena begitu banyak orang yang tidak bisa menangis gara-gara dosanya. Benar ya? Kita itu kan aneh. Lan duwe dosa iki kan ra iso nangis. Begitu setoran rentang orang mlebu-mlebu nangis. Hooh. Begitu mau breaknya belandangin wong asu. Contoh. Aku nak kalau orang apa tuh? Bukan mata. Maka ketika kita bersabar, fasabrun jamil, maka kesabaran itu adalah yang terbaik menurut Allah. Maka begitu di akhirat nanti, ini ahlil afiyah, ini ahlul musibah. Ahlul afiyah itu tadi apa? Yang di dunia dia enak terus, duit-duit terus, senang terus. Ahlul musibah yang diuji oleh Allah, ngelamar pekerjaan orang oleh, pekerjaan malah di PHK, rezekine mandek, gawe angkringan diusir, nggone ra iso, ijine ra mudhun, ngelamar cewek ya ditolak umpamane. Lah wis payu, Bro. Yes. Jadi gempa bumi kemarin gara-gara dia sebenarnya. Ya kan? Begitu di akhirat kita akan dihisab. Yang dihisab duluan yang mana? Yang ahlul musibah. Begitu ahlul musibah dihisab, usuk kata Allah, hisab dia kata Allah. Begitu dihisab oleh malaikat secara cepat, set,
Tanya sama Allah, bagaimana hasil hisapnya itu wahai malaikat atas ahlul musibah? Malaikat menjawab, Tuhan, dosanya saya, dosanya mau garis titik, gari pahala tok. Kenapa? Karena dia bersabar atas musibah, atas ujian yang kau berikan ketika di dunia. Sabar, cepat hisapnya bro. Dan Allah mengatakan, Uktuha bisalasin, uktuhu bisalasin, berikan kepada tiga hal. Yang pertama apa? Afiah, kekuatan. Kenapa? Karena di dunia dia tidak menjadi afiah balasan di dunia dulu. Karena di dunia dia tidak kita kasih afiah. Dikasih oleh Allah afiah, kebaikan di akhirat. Kemudian yang kedua apa? Khairan, kasih dia kebaikan. Apa itu? Surga baginya. Dan yang ketiga apa? Mangzilah. Mangzilah ini adalah surga yang sangat tinggi, yang tidak diberikan hanya karena umroh, yang tidak diberikan oleh Allah hanya karena haji, tidak diberikan oleh Allah karena sedekah, tapi diberikan oleh Allah kepada mereka yang bersabar ketika diuji kemiskinan, diuji kesusahan oleh Allah ketika di dunia, oleh manzilah. Widur dia surga nih. Begitu yang kedua, ahlul afiyah dihisap oleh Allah. Melihat ahlul musibah ini naik ke dalam surga yang paling tinggi, dia dangak seperti ini. Ya Allah, sebelum dihisap dia mengatakan sama malaikat sama Allah, ya Allah, kalau diizinkan, buat aku tak balik ning dunia meneh ya Allah. Aku diwenehi musibah, diwenehi susah, diwenehi sing luwih berlipat ganda. Bahkan badan saya, daging saya dipotong-potong, saya rela ya Allah untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi itu ya Allah. Nyesel dia. Jadi jangan berbangga dulu kalau hari ini rezekimu banyak. Jangan berbangga dulu kalau hari ini kamu sehat terus, duit terus, dimudahkan oleh Allah. Dan jangan susah bagi kamu hari ini yang kemudian gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, diuji dengan bayar anak SPP yang seret, umpamane, diuji dengan istri yang nakal, diuji dengan apapun. Malah ujianmu enteng kok, Jan. Paling sih mau pikir piye caranya bayar angsuran ben bulan. Senajan to ngapusi buse, yo ora apa-apa, Jan. Aku mau hapus iki seneng kok, Jan. Ora apa-apa. Kadang-kadang diuji oleh Allah, listriknya mati, ora apa-apa, omahe banjir, ora apa-apa. Ini besok kita akan dikasih 3 hal oleh Allah. 1 dikasih afiat, 2 dikasih kebaikan, 3 dikasih mangzilah, surga yang sangat tinggi. Amin. Maka tidak ada kemudian alasan kita itu susah kemudian kita jadi orang nakal. Begitu kita susah dengan keadaan ekonomi seperti itu, wes aku tak mabuk, menilang masalahku. Siapa sekarang yang bisa mendeklir, yang bisa mengatakan mabuk ini ngilangi masalah? Ayo tak takon, mabuk ini nambah masalah apa buat masalah? Nambah masalah. Ayo Separuh. Ayo, saya gini, bawahan mobilnya belandangi wong. Aku mendasar, aku tak mabuk. Apa begitu rampung mabuk mobilmu balik? Oh, ora, malah sok ngentekan botol, atau kentekan pegel-pegel lebih mau bagian. Ada masalah, man. Bila gue bener ngurusin ini, man. Bener, gue. Merawat manusia orang apa-apa. Tidak ada rotan akar menjadi. Nggak ada yang bisa menjamin. Maka disinilah kita diuji kesabaran oleh Allah. Begitu Pak. Jangan kemudian ujian kesulitan ekonomi ini menjadikan kita jauh dari Allah. Maka berulang kali saya ditanya, Gus, apakah sabar itu ada batasnya? Ora ono. Sabar kira di wates. Soalnya sing di wates mungkin ono. Bagaimana cara setan mendatangi kita? Dalam surat Al-A'raf ayat 17 Allah mengatakan apa? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu mendatangi kita dari semua penjuru. Dari depan, dari belakang, dari kiwa, dari tengah. Itu dari bagaimana? Awak itu cuma dalam ujian ini sangka anak, sangka bojo, sangka sedulur, sangka konco. Karena apa Pak ya? Ujian ini diuji dari semua pihak. Arep makan ngaji wis siap-siap ndelok udan ora makan. Arep makan ngaji wis siap ora udan ndelok baju sing pengen dipakai ilang ora sido makan. Arep ngaji sekolah ora udan siap terus badan ayu ndelok takune tak ora sido. Asu. Ya Allah, ini barangkali teman-teman yang ada di Facebook, iki Gus kok kan misah-misah wae. Iki duniaku ya koyo ngene kok. Aku lak mau ngomong halus kok malah wong ngene kira iso nampa.
Maka ini barangkali yang ngomong iya cangkemen yang Facebook di dunia itu, wah ngaco kok cangkemen iso-iso. Kowe rene yo ben ngerti kene iki kaya ngopo. Aku yo iso kok pengajian para rawuh ingkang minulya dalu menika kula panjenengan sami ngawontenaken pengaosan ingkang dipun sepuhi kaliyan Bapak RW supados kula panjenengan sami pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kanthi menika monggo sesarengan pengajian dalu menika dipun buka kanthi waosan suratul Fatihah. Yo iso wae aku mung kaya ngono. Nah begitu aku ngomong kayak ngono mbak Malen. Maka dikatakan khatibun nas bi qadri ukulihim. Berbicara dengan manusia sesuai dengan kemampuan akal, sesuai dengan kondisi ini. Awalnya kalau aku ngisor hatimu ya rasa nonton Facebookku ya rampung kok. Jangan-jangan ku dhewe ngompo. Ngomong yo kanca iki bola-bola kaya ngene kok iki ketokke iki. Bro. Iki jan iki to. Tangane iki wong ngantem mlebu rumah sakit. Tangane sing ngantemi Mas. Sabar ya. Karena memang kondisi ekonomi kita baru seperti ini. Wis yakin. Gus tau selalu berpesan. Yen ana poso niki mesti ana bedane. Saya selalu bilang, kenapa orang berpuasa itu harus bersabar? Karena orang berpuasa itu yakin adzan maghrib pasti datang. Yakin. Bukan kapan maghrib aku yakin. Kaya awake dhewe saiki diuji kaya ngene iki. Selama kemudian kita bisa memahami apapun yang diinginkan oleh Allah, yakin kok. Sesuk bodone kita katakan. Hari ini yang kalian susah atas pekerjaan, yakin satu saat Allah akan memuliakan kita. Kalau mungkin Allah belum memuliakan kita di dunia, Allah akan memberikan afiat besok di akhirat. Amin ya Allah. Itu yang ditanya ya. Ya Allah, kapan aku jadi wong apik ya Allah? Ya Allah, kapan aku jadi wong apik ya Allah? Jaluk sama. Wiridnya itu saja pokoknya. Kapan aku jadi wong apik ya Allah? Kapan aku jadi wong apik ya Allah? Kapan aku jadi wong apik ya Allah? Begitu hati kita kadang-kadang ada loh orang mirip bunga-bunga orang memakai mujadah apa ini la ilaha illallah la ilaha illallah tapi belas orang nyambung hati kita kalau pengiran la ilaha illallah rentalanku semuanya baru la ilaha illallah gerakku serane sepi la ilaha illallah kayaknya aku baru disusui tapi kadang-kadang ada orang di tengah-tengah kemaksiatan, di tengah-tengah dugem, di tengah-tengah orang penuh berlimang dosa, tahu-tahu ya Allah medek gitu. Pernah nggak sih kamu itu mengalami? Ya, nyambung hatinya karo Gusti Allah. Sembengok-bengok orang mesti. Saya tuh sering waktu dulu ketika menangani anak-anak kafe. Begitu saya masuk ke rumah lagu anak-anak kafe, cok. Hatiku rata deg, ya Allah. Sak nikmat-nikmat lungguh ning kene iki ternyata lebih nikmat ketika aku duduk menghadapmu di masjid ya Allah. Begitu. Coba alangkah indahnya kemudian Anda di sini kemudian dapat suami yang baik, dibawa pulang ke rumahnya. Masya Allah, hidayah dari Allah. Yang di sana ke malam-malam bangun mabuk, di sana ke malam-malam bangun bermaksiat. Besok ketika punya suami jam 2 malam dibangunkan sama suaminya. Ayo dek, bila sajadah. Loh, kan mau ngurus sholat tahajud. Judulnya jelas tapi di bawah mihrab cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidadarinya di samping istrinya. Rampung tahajud adalah sing lanang songat. Vedek langsung matur, Mas, untone pun siap. Indah banget. Sing lanang mau ning wirite kapan aku dadi wong apik, kapan aku dadi wong apik gara-gara bojone ngomong Mas untone pun siap. Langsung ganti lagune. Tul jae. Tul ora penak. Tul kerasa enak sing ditiru jangan. Yuk, ngomong ini masih bawa-bawa maulid Nabi. Saya ajak semuanya untuk dekat dengan Allah, dengan Rasulullah. Ya Allah, kalau kemudian saya banyak maksiatnya, jadikan rasa cintaku ini kepada Rasulullah, ya Allah, menjadi salah satu pelipur laraku besok di akhirat, ya Allah. Menjadi satu obatku besok di akhirat, ya Allah. Dari sekian banyak kemaksiatan yang aku lakukan, ya Allah. Ini mudah-mudahan mendapatkan ridho-Mu, ya Allah. Dengan cintaku kepada Rasulullah, ya Allah, mudah-mudahan menjadi wasilah bagiku untuk mendapatkan syafaat. Maka saya bilang, ya sudahlah, perbanyak sholawat di tengah-tengah kesibukan kalian sambil dandan make up. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
nunggu tamu yo ora apa-apa to ning syukur wah iki sallallahu alaihi wasallam. Ini rasa bunga-bunga tengah sarkap. Halallah ala Muhammad. Halallah ala Muhammad. Ya kamu takon obat entek apa yo. Ya lan-lan bae Bapak sarkap. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak Gus? Boleh, siapa yang melarang? Boleh. Lah aku ora hafal ya Gus sallallahu alaihi Muhammad. Ya wis disingkat wae. Mo no. Dua teman sallallahu alaihi Muhammad. Mo. Bojo galake apa? Lagu sak karaoke sak rume apal kabeh. Mosok wong sallallahu alaihi Muhammad ora hafal. Kebangetan to. Lagu apa ngerti kok suka tapi banyu langit bojo galak. Kincil kepolen, kelingan mantan, wah iso, mosok mau ngono dalil, salah. Kadang karo kowe Pak Motor mulai salah paham. Kapan aku jadi salah kapan aku. Ini saya udah kamu pulang ke mana? Ya Allah, aku mau dijadikan sebentar soal selawat. Ya Allah, bukan aku lah soleh, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau anakku dulu terkasih dari Allah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Soleh, jangan. Kamu kan tonggomu aja. Luar biasa. Bujune yang ngono. Ya Allah, muga-muga bojoku ra cerewet ya Allah. Kalau cangkem insyaallah. Mung ora sama gawe-gawe, umur begitu anu tamu turu ya Allah muga-muga tipe oke sallallahu. Marah biayaran gaduh asal didik gara-gara sholawat aku ketinggalan duit anu ngomong KTP deh propos lo kayak propos aku tak mau nangis kok ya kita baca sholawat ya enaknya sholawat apa ya Ustaz jadi aku pengen anak-anak baca Robi Fangfakna itu penulis berkait kajian Nabi apa nanti? Boten berapa? Oh, punya wawan, wah, jadi Fatihah yang lulus. Penting kalian baca sholawat, baca sholawat, insyaallah. Aneh, sholawat kita yang supaya kita ingat dengan Allah. Sholawat orang pondok aja. Malam Jumat, ahli kubur buka lawang, jaluk kiriman sayat songko Al-Quran nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur padha nangis brepes mili. Yuk sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulki lain kula sowan nang pangeran kula miji tanpa rencang tanpa sana tanpa kadang bondo kula ketilaran. Yuk ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma
yen menungso sampun pejah, semua kita akan mati. Uwal saking griya sawah, najan nangis anak simah, nanging kempal boten betah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina senajan berbondong-bondong, morine mung sarung ombong, anak bojo mara tuwa, yen wis murub banjur lunga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina yen sowan kang maha agung, ojo susah, ojo bingung, janji ridho ne pangeran, udinen nganggo amalan. Yo, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina dengan sholawat ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah, menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, menjadi wasilah kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, menjadi wasilah untuk memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Ya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala kami ya Allah sayyidina wa maulana Muhammadin
kami mencintaimu ya Rasulullah. Adadama fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ampuni kami ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala, berikan hidayahmu ya Allah, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala, muliakan kedua orang tua kami ya Allah, Sayyidina Muhammadin. Sayangi mereka ya Allah. Adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allah, kesalahan kami ya Allah. Allahumma sholli wa Sayyidina Muhammadin. Kemaksiatan kami terlalu banyak ya Allah. Fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, kami tinggalkan anak-anak kami, keluarga kami ya Allah di tempat ini untuk bekerja mencari nafkah bagi mereka ya Allah. Tapi ternyata kami mengkhianati mereka ya Allah. Tetapkan lagi iman kami. Sholli wa sallim ala ya Allah, Sayyidina Maulana Muhammadin. Jangan ingatkan kami. Fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Saudara-saudara sekalian, minta sama Allah dalam hati ya Allah, supaya Allah menjadikan kita orang yang baik ya Allah. Minta sama Allah, minta sama Allah kebaikan untuk kita, kebaikan untuk orang tua kita, kebaikan untuk anak-anak kita. Karena selama ini kita terlalu jauh dengan Allah, selama ini kita melupakan Allah, selama ini kita meninggalkan Allah. Bahkan niat kita dari rumah untuk membahagiakan orang tua kita, membahagiakan anak kita. Begitu kita masuk ke tempat ini, kita lupa semuanya. Kita mau tidak membahagiakan mereka, kita meninggalkan mereka. Uang yang kita dapat hanya untuk kita foya-foya ya Allah. Begitu banyak dosa kami ya Allah. Ampuni kami semuanya ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, terutama mereka yang telah kembali kepadamu. Kami kangen dengan mereka ya Allah. Kami ingin mencium kedua tangan mereka ya Allah. Kami ingin mencium mereka ya Allah. Namun sudah tidak ada kesempatan itu lagi ya Allah. Pada ketika mereka masih hidup ya Allah, kami menyanyiakan diri kami untuk berbakti kepada mereka. Belum ada kebaikan dari kami sholat anak untuk mereka ya Allah. Kasih sayang mereka untuk kami ya Allah, tapi kami senantiasa menjadi durhaka kepada mereka, meninggalkan mereka, belum bisa membahagiakan mereka ya Allah.
sampai mereka mati meninggalkan kami ya Allah. Belum ada kebaikan dari kami untuk mereka ya Allah. Dan saat ini mereka telah menghadap-Mu ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Berikan kedudukan yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Dan jadikan surga sebagai tempat kembali mereka. Ya Allah ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini. Kehidupan yang layak, ekonomi yang matang, kesejahteraan ya Allah. Namun bila semua itu belum kami dapatkan di dunia ini ya Allah, berikanlah dalam hati kami kesabaran ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sabar sebagai ahli musibah ya Allah. Tidak dengan keadaan ini kami meninggal makanan ya Allah. Jangan sekali-kali ya Allah menjadikan hati kami ini lupa untuk mengingat ya Allah. Jadikan Islam dan iman ini terpatri di dalam hati kami ya Allah. Sehingga suatu saat nanti ajal itu menjemput kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan iman. Matikan kami dalam keadaan ihsan. Matikan kami dalam keadaan husna. Bersama-sama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan rezeki ini Allah ridho. Amin. Allah memberikan rahman dan rahimnya. Amin. Sehingga sejak apapun kita di hadapan manusia masih diampuni oleh Allah. Amin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, konsumsi dibagi. Ya. Tak kemana tanggal mulai suatu belum pergi. Dengan pulang, bukan itu. Sabar, guys.